ya saya memahami jalan hidup Bapak sebagai Bapak bilang tadi penginjil apa segala macam, dan harus mengabarkan apa yang menurut keyakinan Bapak betul, benar gitu Pak ya. Nah, dan ketika sampai pada momen ini, apa yang Bapak sampaikan itu akhirnya mungkin menyakiti orang lain yang punya keimanan lain apa segala macam. Betul. Terus dan kejadian seperti saat ini gitu Pak. Terus Bapak dijadikan tersangka dan bola es terus menggelinding sampai nggak tahu sampai sebesar apa gitu Pak. Bagaimana Bapak mengantisipasi situasi ini? Apakah Bapak yang sadar bisa kalau itu saya menyakiti atau memang Bapak menyampaikan apa yang menurut Bapak ingin disampaikan aja seperti itu Pak? Saya sudah pikirkan Pak, yang bisa stop ya wartawan Pak. Yang bisa menstop bola saljunya hanya wartawan. Kan wartawannya memviralkan kan. Nah, contoh ya, ini contoh. Waktu saya membaptis si Ali Makrus sama Yudi Mulyana, kemudian akhirnya dibaptis juga ya. Saya injili Yudi Mulyana tahun 2017. Terus tiba-tiba dia marah-marah sama saya kan. Terus tiba-tiba saya kaget Yudi Mulyana dibaptis. Misalnya begitu kan. Tapi kan para mualaf-mualaf itu kan nuduhnya saya yang membaptis. Saya lagi di sini, gimana saya cara baptisnya Yudi Mulyana kan? Ya tapi intinya saya bersyukur. Pokoknya mau apapun Yudi Mulyana sama Ali Makrus, ustadz dua ustadz ini kan nyatanya kembali kepada Tuhan Yesus. Yang memviralkan siapa? Apa saya? Bukan kan? Yang memviralkan orang Islam sendiri kan, orang-orang Muslim sendiri kan. Nah waktu saya ngomong kemarin, ya kan, banyak yang YouTubers yang ratusan ribu, ya kan. Refli Harun, Rudi Kamri, Denny Cokro, Denny Siregar. Apa saya yang memviralkan? Bukan. Mereka yang memviralkan saya, Pak. Bapak belum ya, tapi kayak Detikcom kemarin. Saya bersyukur ya, saya terima kasih buat Jawa Pos, Detikcom. Saya nggak nulis, Pak, karena saya belum dapat. Terima kasih. Saya respect, dan saya dari dulu memang suka baca Jawa Pos, Pak, karena memang dari dulu saya bilang, ini orang-orang Jawa Pos ini memang objektif, jadi hati-hati. Dan mudah-mudahan kali ini pun objektif juga ya, nanti waktu nulisnya pun. Nah, kayak Detikcom, dia tulis hati-hati dan malah menghubungi saya, Tirto juga menghubungi saya. Artinya, kalau memang mau memberitakan, jangan cuma diberitakan satu yang potong, yang kagak ngerti, orang-orang kagak ngerti apa-apa, terus Menkominfo bilang, blokir itu akunnya Jose Paulusang. Sekarang saya harus mengaku, memang sudah diblokir, bagaimana? Bagaimana orang mau tahu kebenaran dong akunnya diblokir sama kalian? Kalian cuma potong sepotong, saya bilang Nabi ke-26 bla bla bla, ya kan? Terus yang lainnya ada apa di sebelum dan sesudahnya? Yang bikin ulas siapa yang motong itu? Wartawan. Bukan Jawa Pos ya. Bukan Jawa Pos. Saya udah paham kok, Pak. Nah, itulah masalahnya, Pak. Jadi yang bisa menghentikan bola salju ini hanya wartawan. Karena bolanya kan ada di wartawan kemarin kan, bukan di saya. Tapi Bapak merasa nggak, kalau dari Bapak sendiri ya, ini tanpa keterlibatan dari pihak luar, wartawan atau segala macam, kalau ini keluar akan menyakiti pihak lain, merasa nggak ada sedikit? Kenapa harus sakit hati, Pak, dengan yang saya ucapkan? Pertanyaannya, mengapa harus sakit hati? Siapa yang sakit hati? Menteri Agama kah? Berarti Menteri Agama kadar keimanannya kurang sekali. Wah, cetek banget kalau Gus Yakut itu bilang sakit hati. Kalau Ketua MUI bilang sakit hati, wah kalian tuh cetek banget iman kalian itu. Tuhan Yesus disakiti, dihina, nggak pernah sakit hati. Haleluya, itulah Tuhan yang saya sembah, Pak. Nggak pernah dia menyakiti. Wah, tapi kan nggak menyakiti. Oh, Tuhan Yesus bilang terkutuklah orang Farisi. Ya kan? Paulus bilang, hei ular beludak. Oh, dia tunjuk, Pak. Yohanes Pembaptis, dia tunjuk mukanya Herodes. Ditunjuk, Pak. Kita itu boleh menyuarakan yang kita nggak benar. Yang kita nggak boleh adalah kita bunuh orang, atau kita bacok orang, atau kita ancam orang. Yang kita nggak boleh, Pak. Di dalam kekristenan yang saya pelajari, ajaran yang jalan Tuhan yang saya pelajari, kita boleh mengkritik. Roma 13 ayat 1, kita nggak boleh kita memberontak sama pemerintah. Ajak demo yuk, pemerintah di demo. Nggak boleh, Pak. Menghasut itu nggak boleh. Tetapi ketika saya melakukan kritik sosial, itu boleh, Pak. Diizinkan di dalam Alkitab saya, Pak. Oke, Pak. Itu namanya suara kenabian. Nah, balik lagi. Pertanyaannya, loh kalau umat kan belum dewasa. Menteri mungkin nggak sakit hati, Ketua MUI nggak sakit hati, Ketua PBNU Robikun nggak sakit hati. Tapi kan umat, nah berarti kan kalian gagal mendidik umat kalian untuk dewasa. 70 tahun, lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Bukan merdeka, Indonesia tidak pernah merdeka. Indonesia itu didirikan tahun 1945.
Jadi tidak pernah dijajah, saya ralat ya. Indonesia tidak pernah dijajah. Jadi Indonesia tahun 1945 berdiri. Sejak berdirinya Indonesia sampai hari ini lebih dari 70 tahun. Umat masih sakit hati urusannya agama. Waduh, orang lain sudah pada pergi ke bulan ke Mars, kalian masih ngurusin sakit hati. Berarti ada yang salah pendidikan agama di Indonesia. Makanya Pancasila, saya kagum dengan Soekarno. Dia tidak bilang keagamaan, tapi ketuhanan. Karena Soekarno sudah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi bangsa ini. Musuh kamu itu orang kamu sendiri. Nah itu loh Pak yang saya sekarang ini saya suarakan. Oh, jadi emang saya cuma mengkritik Islam saja? Enggak loh Pak, saya mengkritik gereja habis-habisan loh Pak. Saya dicaci maki sama gereja PGI pun bilang saya ini kan orang nggak jelas kan. Jadi nggak cuma Bapak saja, nggak cuma Gus Yakut dan Ketua MUI saja, PGI pun bilang saya orang nggak jelas Pak. Oke Pak, Bapak kan tadi bilang nggak mungkin mengajak untuk memberontak ke pemerintah dalam tanda kutip ya Pak ya, ngajak demo apa segala macam. Nggak boleh. Dan sekarang sikapnya pemerintah adalah mentersangkakan Bapak. Ini sikap pemerintah loh Pak, melalui Polri ya Pak ya. Karena kan memang ada pasalnya di Indonesia, ya, jadi nggak salah dong pemerintah. Boleh ya Pak ya? Ya. Nah, ini kan sikap pemerintah melalui Polri mentersangkakan Bapak dengan pasal-pasal ya yang kita semua udah tahu seperti apa penistaan dan segala macam. Terus ada yang menuntut Bapak untuk meminta maaf lah segala macam seperti itu. Sikap Bapak seperti apa Pak? Apakah akan minta maaf terus akan menghubungi pemerintah atau seperti apa? Ini berkaitan dengan omongan Bapak tadi loh Pak. Jawaban saya seperti Abdul Somad Pak. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Abdul Somad kan juga jawab yang sama Pak. Pertanyaannya, harusnya tadi balik lagi. Pemerintah melakukan saya, itu kewajiban pemerintah Pak, itu kewajiban Polri untuk mengeluarkan menerima laporan undang-undang penistaan agama, karena undang-undangnya kan ada penistaan agama. Dan omongan seperti saya kalau di Indonesia memang disebut menista, sama seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, sama dengan Habib Rizik, sama dengan Stephen Indra Wibowo, Irina Handono, Hani Christian, sama Pak Moko Ginta almarhum, sama Pak yang saya omongkan, YouTubers lain banyak yang lebih ngeri dari saya Pak. Mereka semua berkeliaran. Ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junius Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami, siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider, kamu bukan kami. Wah, ini bahaya sekali. Itulah perpecahan, Pak, orang-orang yang bikin kami itu. Itulah yang namanya anti Pancasila. Saya Pancasila sejati, Pak. Lihat ya, YouTuber semana di Indonesia, sekalipun Denny Siregar, yang bikin kuliah Pancasila tiap seminggu sekali. Cuman saya, Pak, tak tongkrongin, dapat duit nggak? Enggak, Pak. Kira enak kuliah Pancasila. Pak, mohon maaf ya, Pak. Tapi kenapa Bapak melepaskan warga negara Indonesia kalau Bapak mengaku Pancasilais? Kalau saya tidak lepaskan, saya ditangkap dong, Pak, dipulangin. Gimana, Bapak? Itu namanya berhikmat, Pak. Saya harus korbankan, nggak ketemu. Pak, kalau orang tua saya mati sekarang, Pak, saya nggak boleh pulang, Pak. Bukankah itu pengorbanan saya, Pak? Sekalipun mungkin Indonesia akan memaafkan saya, ya kan? Udahlah diampuni hukumnya. Tetapi saya, sekalipun orang tua saya meninggal, saya kan nggak bisa pulang. Begitu saya pulang, selesai semua. Sekalipun pemerintah pun bisa memaafkan, belum tentu orang-orang Islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya, toh. Nah, jadi justru itu pertanyaan saya, Pak, kepada saya menggugat Indonesia dan Pancasila. Iya dong, Pak. Iya. Seperti loh, apa, Pak? saya dari kecil PMP, ya, PSBB, sejarah diajarin lagi, bolak-balik diajarin lagi, sampai kuliah diajarin lagi, sampai sekarang Pak Jenderal Junius Tobing masih ngajarin Pancasila. 6 jam tuh Pak kalau kita baca Pancasila di YouTube saya, Pak. 4 minimum 3,5 jam. Sampai 6 jam. Tak tongkrongin, Pak. Saya pengen tahu. Akhirnya saya bilang sama Pak Junius, Pak Jenderal, ini cuma retorika. Nyatanya kan nggak ada yang begini, Pak Jenderal. Nggak ada. Ini semua retorika doang. Mana ada Pancasila di Indonesia? Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Maksud Bapak, ya kan? Seperti apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa.
Apa di Eropa pernah ada Bapak dengar persekusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersekusi agama larinya ke sini. Orang-orang dari Timur Tengah, Muslim-Muslim semua, apa di sini dilakukan anarkis? Hampir tidak ada. 1-2 itu oknum yang benar-benar sedikit sekali. Ada Pak di Hanau. Wah, itu sedikit sekali Pak. Tapi ada pemantiknya apa? Pemantiknya apa? Kejadian di ya itu di Hanau yang orang mati, orang contoh gitu kan? Bapak tahu? Itu kan? ada pemantiknya Pak. Gimana Pak? Coba diceritakan. Iya, itu kan pemantiknya ceritanya kan kemarin yang di mana itu kemarin di Kolen. Makanya orang-orang mulai ada Islamofobia. Walaupun di Eropa ini kita diajarin, saya lihat anak saya sekolah ya, dididik begitu ya. Saya lihat kurikulumnya diajarin untuk nggak ada anti sama agama lain. Kalau di Indonesia diajarinya apa kemarin? Injil sudah dipalsukan. Iya kan? Itu kurikulum pelajaran itu pernah saya muat itu buku-buku pelajaran. Injil sudah dipalsukan. Geblek ini. Menterinya siapa itu waktu itu? Menterinya sebelum waktu zaman SBY terakhir. Injil malah diizinkan buku Injil. Nah, di sini nggak boleh Pak begitu Pak. Berarti yang lebih Pancasila mana? Kan nggak ada. Kan kelihatan sekali Pak. Nah, jadi jelas Pak di sini. Masjid Ahmadiyah gede tuh di Turingan, paling gede. Boleh. Sementara orang Syiah gede juga masjidnya. Di Indonesia, dibakar seorang-orangnya, Pak. Oh, itu fakta, Pak. Jangan cerita enggak fakta tuh diusir karuan-karuan, Pak. Iya. Jadi lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa, Pak, daripada Indonesia, Pak. Iya kan? Jadi kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua imigran, jangan tanya, Pak. Bapak tahu sendiri imigran. Saya kan pelayanan imigran. Bapak kan juga ada di Jerman. Ya kan, di Jerman juga paling banyak imigran, ada sekitar 11 juta itu. Sekarang saya nanya, imigran di Jerman sepatunya Nike semua, Adidas semua, Pak. Iya, betul, Pak. Coba manajer di Indonesia mau beli Nike ngeden, Pak. Manajer loh, Pak. Manajer bank, Pak, mau beli Nike ngeden, Pak. Aduh. Kalau itu nama ngeden, Pak. Dimanusiakan sekali, Pak, orang-orang ini, Pak. Dikasih rumah, dikasih pengobatan gratis, anaknya di sekolahin sampai kuliah gratis, Pak. Tahu, itu Pak, kan kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Dimanusiakan. Orang ini imigran, hidup dari pajaknya orang Eropa. Ya kan? Persatuan. Wah, orang Eropa ini bersatu sekali, Pak. Waduh. Mereka bangga sekali, Pak, dengan Eropa, Pak. Ya kan? Mereka boleh keliling dunia, tetapi mereka bersatu, Pak, di sini, Pak. Mereka ribut, Pak, debat di Senat tuh kemarin kan. Tapi mereka bisa kumpul-kumpul, bisa akur-akur. Di sini ada banyak sekali orang-orang ada banyak sekali denominasi. Mereka ribut debat doktrin, Pak. Wah, sampai pecah gereja. Begitu kita sudah duduk bersama makan bareng, mereka makan bareng, Pak. Jadi sekarang apa? Dan seterusnya. Kalau ada yang mau Bapak sampaikan kepada pemerintah, apa yang mau Bapak sampaikan? Berkaitan dengan ketidakadilan, berkaitan dengan apapun yang Bapak alami, apa yang mau Bapak sampaikan? Kemarin sebenarnya saya mau tulis ke Bapak tadi, harusnya begini loh, Pak. Saya ini kan hanya seekor kutu di seberang samudra. Ya kan? Tapi ada balok-balok di depannya Mabes Polri itu loh, Pak, di depan gerbangnya Mabes Polri itu balok-baloknya itu ya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan dan selanjutnya. Ada GKI Yasmin. Sampai sekarang juga nggak diproses itu, padahal kan konstitusional GKI Yasmin, dokumen sudah lengkap. Yang di Bogor, Gus Yakut sudah 1 bulan, sudah hampir 6 bulan, Pak. Gus Yakut menjabat jadi Menteri Agama. GKI Yasmin tetap aja ditutup. Gereja-gereja kemarin GPDI sama yang di Jombang itu tetap aja ditutup, Pak. Nah, jadi ada apa yang salah ketika saya ngomong hal seperti ini? Lalu saya salahnya di mana? Nggak ada dong, Pak. Sebetulnya menista agama itu berarti kan kemarin siapa tuh Bima Arya itu menista agama tuh. Siapa itu yang nutup GKI Yasmin pertama kali, Bima Arya atau siapa itu? Berarti dia menista agama dong. Itulah penistaan agama. Wah, itu malah bukan menista agama lagi. Dia benar-benar melanggar Pancasila, konstitusi kita. Seharusnya. Sorry, bukan kita lagi dong ya, bukan punya saya juga soalnya. Cuman kenapa saya tetap masih ngajarin Pancasila, minta Pak Junias Jenderal. Saya bilang loh, kalau Pak Jenderal keluar dari sini, wah selesai Pak Jenderal, nggak ada kuliah Pancasila, nggak ada yang berani. Cuman Pak Jenderal Junias Tobing aja yang berani teriak-teriak ngajarin Pancasila, ngomel-ngomelin orang-orang itu. Kenapa kita tetap, karena Pancasila itu, saya kan belajar filosofi segala macam, saya belajar semua, Pak. Ternyata Pancasila itu mengerikan, Pancasila itu ada sesuatu yang indah sekali. Wah, Indonesia itu bersyukur punya Pancasila, tapi bukan Pancasila yang piagam Jakarta.
Pancasila yang benar, yang punyanya Soekarno, yang diajarin sama Pak Jenderal Tobing itu. Wah, sudah diajar panjang lebar, nanti kan panjang lebar. Intinya Pancasila yang benar, bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Nah, itu masalahnya kan nggak dipraktekkan, itu cuma retorika doang. Jadi salah saya di mana? Ketika saya berkata, mengkritisi dan menganggap diri saya nabi dan saya meluruskan ajaran nabi sebelum saya. Nggak salah dong, itu kan tafsir saya, bebas saya. Kalau saya salah, Gus Yakut, ayo debat sama saya. Gus Yakut agama ya Pak? Iya dong, katanya dia kan paling topnya dong ilmu agamanya. Ayo debat sama saya kalau bilang Muhammad nggak salah. Iya dong. Iya Pak. Maaf, saya nggak bilang menyakiti dong, menyakiti lagi enggak dong. Justru kita bilang yang saya ngomong kan sebuah realita, ya kan? Kita ngomong, makanya saya harus ke sini dulu, terus saya ngomong Pak, teriak Pak. Jadi Bapak untuk ngomong dengan lebih lapang harus keluar dulu gitu ya Pak ya? Nah iya loh Pak, kalau saya di dalam saya lagi ngomong udah diciduk loh Pak. Oh. Saya baru live begini aja tiba-tiba sudah di depan udah Intel di depan udah nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel, FPI nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel paling cuma dicopok begini saja. Kalau FPI dibakar rumahnya Pak. Aduh. Loh, itu kan fakta kan kemarin yang dicokok-cokok itu yang di internet online, teman-teman yang dicokok sama FPI itu digebukin dulu. Daud Ali, Saifuddin Ibrahim, banyak Pak orang Kristen dimasuk-masukin Omega Suparno malah dibunuh. Jadi saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi permintaan Bapak pertama adalah mau menantang Gus Yakut diskusi ini Pak. Benar ya Pak? Ya? Iya Pak. Menantang Gus Yakut diskusi tentang keagamaan gitu Pak? Iya Pak. Atau tentang keislaman atau tentang apa Pak? Kalau saya kan bukan Islam Pak. Kalau tentang keislaman saya salah dong Pak. Oh, kan saya kan bukan Islam, kecuali saya pernah belajar di apa itu Stein. Tetapi kita cerita itu keagamaan dong yang universal. Enggak, soalnya ada orang juga yang bilang kenapa kok dia bukan Islam tapi kok mengaku Nabi ke-26 itu kan sudah masuk ranahnya Islam. Nah, betul. Nah itu tadi pertanyaannya. Tadi saya boleh-boleh saja mau ngaku Nabi 26, 27, 28, 29, suka-suka saya kan. Semua orang kan boleh ngaku jadi Nabi. Emang ada larangan dilarang menjadi Nabi? Kayaknya belum ada undang-undang dilarang menjadi Nabi di seluruh dunia deh Pak. Tapi udah ada umatnya nggak Pak? Kalau udah jadi Nabi Pak? Ya, mudah-mudahan sudah ada Pak. Mudah-mudahan sudah ada. Tapi saya nggak pernah maksa-maksa ini orang-orang buat ngakui saya loh. Suka-suka mereka mau ngakui saya apa enggak kan suka-suka mereka Pak. Iya. Oke Pak. Jadi itu ya Pak ya. Pertama pengen diskusi sama Gus Yakut. Terus yang kedua nggak merasa apa ya. Kalau orang-orang bilang Bapak bersalah, Bapak merasa ya ini memang yang harus saya sampaikan. Seperti itu ya Pak ya. Pak, jalan yang saya tempuh itu jalan yang menyakitkan Pak. Saya sendiri pun ngeri-ngeri sedap Pak. Saya tampilkan setiap live YouTube saya. Ya banyak ya. Tadi aja saya nyanyi sendiri karena istri saya lagi pergi. Saya selalu menyampaikan kepada selalu membawa anak istri saya Pak. Saya tampak muka anak istri saya semua ada. Ya saya yakin keluarga istri saya juga teriak-teriak Pak kalau dia tahu ya kan. Saya nggak tahu mereka tahu apa enggak. Tapi kalau tahu mereka pasti juga akan ngeri-ngeri sedap karena memang kita udah bilang waktu kita mau berangkat kita lost contact jangan dikontak. Tapi kita pasti kalau ada sesuatu yang membahayakan kalian kita akan kasih tahu. Yang sampai hari memang kita belum ada berusaha untuk ini ya, saya belum ada berusaha mengontak keluarga saya ya, saya belum ada dan belum ada niatan karena menurut saya pemerintah Jokowi ini kan relatif ya lebih baik ya. Saya bukan pendukung Jokowi ya, sorry ya, saya tidak lagi kami, tapi memang pada kenyataannya kan lebih aman walaupun gereja-gereja lebih banyak ditutup di zaman Jokowi, ya kan? Itu kan fakta kan, gereja ditutup di zaman Jokowi lebih banyak Pak, 200 gereja bayangin. Merasa di prank gitu Pak, apa gimana Pak? Maksudnya di frame dalam arti apanya? Merasa di prank gitu Pak, kok tambah ketika zaman Presiden Jokowi? Bukan, karena begini, tadinya orang-orang berpikir mungkin wah di prank nih teman-teman sesama aktivis kan. Tapi saya ngelihat lagi, terus ada kuliah kebangsaan dengan Pak Jenderal Junior Tobing juga. Oh itu bukan prank itu. Terakhir kemarin ya, lihat ada kota-kota syariah semua, terus tiba-tiba ada pasar syariah. Terus ada pasar muamalat dan segala macam. Oh, itu bukan prank itu. Oh, itu ngeri itu. Itu tandanya ya Jokowi bikin kebijakan diboikot di daerah, termasuk GKI Yasmin.
Oh, saya bukan jemaat GKI dan tidak ada satupun jemaat GKI yang saya kenal ya. Saya hanya berdasarkan saya jalan, saya ngelihat, saya lakukan seperti ini. Jadi Jokowi itu bukan ngeprank kita, tetapi dia diboikot di bawah. Dan itu fakta. Kalau zaman Soeharto nggak bisa. Boikot di bawah, diciduk semua tuh yang di bawah-bawah. Ini bisa diboikot sama Bima Arya, coba kan kelewatan kan. Kita toleransi, tidak ada undang-undang penistaan agama. Nyatanya saya masih dilaporkan penistaan agama sama politisi PSI yang katanya nasionalis. Kenapa dia nggak ngelaporin Yahya Walloni, si Husin Shihab itu? Kan kamu masuk jebakan Batman saya kan? Kenapa kamu nggak ngelaporin Yahya Walloni sama Abdul Somad dan CS-mu itu semua? Ketahuan si Husin Alwi Shihab ini adalah kadrun yang menyusup kepada nasionalis. Ketahuan, sekarang topeng-topengnya kadrun semua kebuka semua. Ya kan? Siapa-siapa yang kadrun kelihatan semua. Nah, Pak, Anda masuk jebakan saya.